bantuan hidup dasar? Bantuan hidup dasar adalah pertolongan pertama yang diberikan kepada orang yang mengalami penyakit atau trauma yang mengancam nyawa, sampai perawatan medis dapat diberikan di fasilitas kesehatan. Henti jantung atau cardiac arrest merupakan penyakit pembunuh nomor 1 di dunia. Menurut American Heart Association atau AHA, setiap 2 menit terdapat 1 orang yang meninggal karena penyakit ini. Nah, pada henti jantung dan henti napas, transport oksigen ke otak akan terganggu dan asupan oksigen ke otak selama 4 menit, sel-sel otak akan mulai mati dan kematian dapat terjadi dalam 7-10 menit. Tadi saya habis dari tangga, turun tangga, terus teman saya jatuh. Jatuh ya kamu? Kepalanya kebentur. Oh iya. Bantuan hidup dasar pertama-tama dimulai dengan melakukan 3A. Amankan diri, amankan korban, amankan lingkungan. Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Raihan, koas dari RSUD Walet. Sebelumnya izin untuk melakukan bantuan hidup dasar, apa diperbolehkan? Boleh. Baik. Amankan diri jika memungkinkan dengan memakai alat pelindung diri atau APD. Setelah itu, periksa kesadaran korban dengan AFU. Dimulai dengan A. Alert. Inspeksi dan cek apakah korban sadar atau tidak. Jika tidak sadar, maka dengan V atau verbal. Lihat apakah korban bereaksi dengan rangsang suara atau tidak. Jika pasien tidak berespon dengan verbal, maka lakukan P atau pain, rangsang korban dengan rasa nyeri. Rangsang nyeri dapat dilakukan pada bagian sternum atau di bagian tengah dada dan sendi temporomandibular, supraorbital atau pada bagian alis mata, kemudian kuku jari. Jika tidak, maka U atau pasien unresponsive. Mbak, sembari saya membantu melakukan pertolongan pertama, Mbaknya bisa menelpon IGD untuk... Halo, perkenalkan saya Zalfa Zura Zahira sebagai mahasiswa FKUGJ. Telepon unit gawat darurat, perkenalkan diri, jelaskan biodata korban, situasi dan kejadian, posisi korban, apa yang akan Anda lakukan sebagai penolong, tanyakan berapa lama bantuan lanjut akan datang. Pertama, lakukan ABC dengan look, listen, and feel. A. Airway untuk menilai jalan napas pasien. Jika terdapat snoring atau suara mengorok, maka lakukan head tilt atau chin lift. Dengan mempertimbangkan mekanisme injury, maka lakukan jaw thrust. Jika terdapat gargling atau suara seperti kumur-kumur, maka lakukan finger swab. Jika terdapat stridor, maka lakukan needle compression. Breathing. Lihat apakah dada korban mengembang, kemudian rasakan apakah pasien menghembuskan udara, dan dengar apakah pasien bernapas atau tidak. Circulation. Cek nadi korban di arteri karotisnya. Raba dengan 2 atau 3 jari lateral dari jakun. Lakukan maksimal 10 detik, dan jika nadi tidak teraba, maka lakukan resusitasi jantung paru. Lakukan kompresi dada dengan kedua tangan dikunci satu sama lain, 2 jari di atas processus xiphoideus atau sternum. Dengan posisi badan penolong harus tegak, tangan lurus 90 derajat dengan tubuh korban, dan tangan tidak boleh menekuk. Kompresi dada dilakukan sebanyak 5 kali siklus. Dengan satu siklus terdiri dari 30 kompresi, 2 kali rescue breathing. Setiap 5 kali siklus, lakukan reevaluasi. Jika nadi pasien masih tidak teraba, maka lakukan kembali 5 kali siklus. Jika nadi teraba kembali, posisikan pasien dengan posisi mantap untuk mencegah obstruksi dari saluran nafas. Untuk mempertimbangkan mekanisme trauma, maka pasien difiksasi agar tidak merubah posisi sambil menunggu bantuan lanjut. Setelah itu, cek kondisi korban dengan primary survey tiap 2 menit sekali sembari menunggu pertolongan lanjut. Kompresi dada terus dilakukan sampai terdapat indikasi berhenti, yaitu pertama, korban sadar atau kembali bernafas, kedua, penolong lebih ahli telah datang, ketiga, penolong kelelahan, keempat, muncul tanda-tanda kematian irreversibel seperti lebam mayat dan kaku mayat. Sekian video bantuan hidup dasar yang kami lakukan, dan bantuan hidup dasar ini sudah sepatutnya kita tahu yang bertujuan untuk memberikan pertolongan pertama pasien yang tidak sadarkan diri. Oleh karena itu, semua orang harus bisa melakukan bantuan hidup dasar karena hal ini sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup seseorang. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.